Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 kita alhamdulillah dapat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Insya Allah kalian dan kita semua dalam keadaan sehat ya, agar hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran mengikuti materi, memahami materi, dan insya Allah nanti akan belajar soal. Baik, pada pertemuan ini saya sedikit akan menambah materi tentang bilangan bulat, yaitu tentang pembagian bilangan bulat. Kita kemarin sudah bicara tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang terakhir ini tentang pembagian bilangan bulat. Pada konsepnya, antara pembagian dan perkalian sama. Ketika kita kemarin sudah bicara tentang perkalian, positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dengan negatif hasilnya positif. Maka untuk pembagian juga sama. Apabila nanti positif dibagi positif, hasilnya juga positif, positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif hasilnya negatif, dan negatif ketemu negatif, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Itu konsepnya sama. Untuk melanjutkannya, saya memberikan contoh ringan. Nah, positif dengan positif hasilnya positif. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif, maka hasilnya sama-sama negatif. 25 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 5. Negatif 36 dibagi 6 hasilnya negatif 6. Tapi kalau negatif ketemu negatif hasilnya positif. Negatif 36 dibagi negatif 6 hasilnya positif 6. Itu contoh ringan. Jadi sesederhana itu saja ya pembagian itu, yaitu sama dengan perkalian. Sama dengan perkalian. Maka untuk pembagian tidak perlu saya perlebar, perpanjang. Insya Allah kalau kalian sudah memahami perkalian, maka simple sama dengan pembagian. Baik. Saya lanjutkan tentang materi yang kemarin saya bilang saya lompati ya. Memang ada yang saya lompati, yaitu tentang sifat-sifat dalam operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Yang pertama itu yaitu sifat komutatif. Komutatif itu bagaimana? Misalnya begini, dibalik begitu ya. 3 tambah 4 itu hasilnya sama dengan kalau dibalik 4 tambah 3. Kan hasilnya 7, sama-sama 7. Tapi kalau pengurangan, apakah jika 7 dikurangi 5 itu 2? Apakah 5 kalau dikurangi 7 juga 2? Kan tentunya tidak. Tidak seperti itu. Kemudian pada perkalian, 2 kali negatif 7, hasilnya kan negatif 14. Itu hasilnya akan sama jika negatif 7 kali 2. Tapi kalau dalam pembagian, 18 dibagi 6 itu hasilnya 3. Apakah 6 dibagi 18 itu juga 3? Tidak ya. Maka dengan demikian, sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi sifat komutatif operasi hitung bilangan bulat itu hanya berlaku pada di perkalian dan penjumlahan. Tidak bisa dilakukan pada pengurangan atau pembagian. Sifat yang kedua yaitu asosiatif. Bagaimana sifat asosiatif itu? Begini. Penjumlahan lebih dari 2 bilangan. 3 ditambah 4 tambah 1. Yang dalam kurung kan 4 dengan 1. Maka 3-nya tetap, 4 tambah 1-nya tadi 5. Hasilnya 8. Kemudian kalau tanda kurungnya digeser, yang di kurung itu 3 dengan 4, satunya di luar, ini dengan ini ditambahkan dulu, hasilnya 7. Satunya disusulkan di sebelah sini, hasilnya sama-sama 8. Maka terjadi pada penjumlahan. Sifat asosiatif itu terjadi pada penjumlahan. Bagaimana dengan perkalian, pengurangan? Jika yang di dalam kurung itu 4 kurangi 1, maka 10 dikurangi 3, hasilnya 7. Beda kalau kurungnya geser. 10 dikurangi 4 dulu, 10 kurangi 4 kan 6. 6 kurangi 1, 5. Maka sifat asosiatif itu tidak terjadi pada pengurangan. Bagaimana dengan perkalian? Yang di dalam kurung 7 kali 3.
yang ini negatif 2 dibiarkan, maka hasilnya adalah negatif 42. Kalau kurungnya digeser, negatif 2 kali 7-nya dulu, hasilnya negatif 4 dikali 3, maka hasilnya sama, yaitu negatif 42. Namun pada pembagian apakah demikian? Yang di dalam kurung 20 dibagi 10 dibagi 5. Yang di dalam kurung adalah 10 dengan 5. 10 dibagi 5 itu 2. 20 dibagi 2, 10. Apabila digeser kurungnya, 20 dibagi 10 dulu, kemudian baru dibagi 5, hasilnya apakah 10? 2 dibagi 5 apakah 10? 3 ya. Kalau 2 dikali 5 ya 10, tapi kalau 2 dibagi 5 kan bukan 10. Jadi tidak terjadi pada asosiatif. Pada pembagian asosiatif tidak terjadi. Maka dengan demikian sifat asosiatif itu hanya berlaku juga di dalam penjumlahan dan perkalian. Kalau tadi komutatif dan komutatif itu pada penjumlahan dan perkalian, asosiatif juga demikian terjadi pada penjumlahan dan perkalian. Sifat terakhir yang ketiga, ini bukan sifat yang spesial, tapi ini adalah sebuah operasi hitung yang dapat terjadi dan dapat dihitung. Jadi ini tidak memilah apakah ini terjadi pada penjumlahan, apakah ini terjadi pada pengurangan, tidak begitu. Tapi ini adalah sebuah proses menghitung, yaitu yang dinamakan operasi distributif. Misalnya begini, 3 kali 4 tambah 1. Kalau dikerjakan biasa, dalam kurungnya ini dijumlahkan dulu 3 kali 5 itu hasilnya 15. Kalau didistribusikan dalam bentuk lain, caranya 3 kali 4 ditambah 3 kali 1. 3 kali 4 itu 3 kali 4 tambah yang di dalam yang di luar ini adalah tanda ini, ditambah 3 kali 1 ini. Jadi tanda tambah ini tergantung dari tanda yang di sini. Tanda yang di luar kurung itu tergantung dari tanda yang di dalam kurung. Kalau sudah, baru dihitung 3 kali 4 12 tambah 3 kali 1 itu 3, hasilnya 15, maka hasilnya sama-sama 15. Begitu cara mengerjakan langsung dan cara mengerjakan secara distributif. Ini cara dengan distributif. Kemudian contoh yang lainnya, 5 kali 7 dikurangi 2. Kalau dikerjakan biasa, 5 dikali 7 kurangi 2, 5, hasilnya 25. Kalau dikerjakan secara distributif, nah, dipilah dulu 5 kali 7 dikurangi, nah, yang di dalam kurung ini kan kurang, maka ini tergantung yang di dalam kurung tadi, dikurangi 5 dikali 2, 5 kali 2, 5 kali 7 berapa? 35, dikurangi 5 kali 2 berapa? 10, 35 dikurangi 10 hasilnya adalah 25. Kalau hasilnya sama, ketemu 25, maka cara pengerjaannya sudah betul. Jadi, dalam sifat distributif ini, kita diminta untuk bisa mengerjakan bagaimana mengerjakan cara biasa dan bagaimana cara mengerjakan cara distributif. Nah, saya berikan contoh lagi untuk sifat distributif ya. Negatif 2 dikali negatif 12 dikali 8 tambah 40 dikurangi 10. Tentunya yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. Negatif 12 dikali 8 hasilnya negatif 96. Tinggal 40 dikurangi 10 kita kerjakan kemudian. Kalau sudah seperti ini, kita luruskan saja pengerjaannya. Negatif 96 ditambah 40 dikurangi 10. Pengerjaannya ini ke sini dulu. 96 urut dulu ya, urut. Maka hasilnya adalah negatif 56 dikurangi 10. Berapakah negatif 56 dikurangi 10? Ingat kemarin ketika menggunakan garis bilangan itu mempermudah, tapi angkanya masih kecil-kecil. Nah, sekarang
sudah angkanya besar-besar. Maka semoga apabila tidak menggunakan garis bilangan kalian paham. Kalau negatif 56 itu kan ada di sebelah kiri 0 dikurangi 10, dikurangi 10 maka arahnya semakin ke kiri lagi. Artinya semakin ke kiri terus, maka nilainya adalah negatif 66. Lanjut, 48 dibagi negatif 16 kali 10 dikurangi negatif 30. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 48 dibagi negatif 16 positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. 48 dibagi 16 itu 3, maka hasilnya negatif 3. Lanjut, dikali 10 dikurangi negatif 30. Ini dengan ini dikerjakan dulu. Negatif 3 kali 10 dikerjakan dulu. Hasilnya adalah negatif 30. Lupa ini kok menjadi positif. Ingat pelajaran kita kemarin. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Negatif 30 ditambah 30. Dari negatif 30 sebelah kiri 0. Ditambah 30 ke kanan 30 lagi. Maka hasilnya adalah 0. Nah, begitu ya, kelas 6. Pemaparan singkat materi saya hari ini tentang pembagian bilangan bulat, tentang sifat-sifat bilangan bulat. Semoga dapat dipahami materi yang